النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala wa ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali lagi kumpulkan kita semuanya ada di majelis yang semoga Allah berkahi, yang semoga setiap yang hadir Allah berikan rahmatnya, kemudahan untuk setiap urusan, keterkabulan untuk setiap hajat. Yang sudah menikah semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang masih punya orang tua semoga selalu diberikan kekuatan untuk birrul walidain. Yang belum menikah semoga dipertemukan jodoh terbaiknya. Yang sudah menikah dan belum memiliki anak semoga dikaruniakan keturunan yang sholih-sholihah. Yang kalau kajian masih kehujanan semoga pekan depan kajiannya tidak kehujanan. Amin Allahumma. Nek seminggu ya berarti tuku mantol. Tapi tidak, Allah itu terlalu kaya kalau satu minggu untuk memberikan rezeki besar. Ya, Allah itu terlalu mudah, gampang sekali bagi Allah untuk memberikan kenaikan kemudahan soal apapun. Allah terlalu maha kuasa, bahkan tidak perlu satu minggu, tidak perlu sampai 2 hari, 1 jam, atau bahkan lebih cepat dari itu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ini adalah soal iman, ini adalah soal keyakinan. Pertanyaannya, kalau sampai dikasih dunia yang lebih, jawabannya meh ngomong. Ya, kita nanti hikam, unwanul hikam yang pertama, kalamnya adalah terkait masalah dunia. Dulu Sayyidah Aisyah mendapatkan baju yang bagus, ya, mendapatkan baju yang bagus, kemudian beliau pakai di hadapan sang ayah. Siapa namanya? Sayyidina Abu Bakar. Wah, ini bagus banget ya, ini mewah banget. Coba engkau lihat. Kata Sayyidina Abu Bakar, bila ada bangga pada urusan dunia, begini bahasanya. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku bisa melihat, semua orang bisa melihat, tapi apa kau mau Allah tidak melihatmu? Gitu. Allah tidak melihatmu kecuali dengan penglihatan kemurkaan. Kata Sayyidah Aisyah, kok bisa? Iya, sebab di mana ada kebanggaan soal duniawi pada seorang hamba, maka di sana ada murka Allah. Ya. Sehingga boleh sampai punya Pajero, panas jowo jero. Punya mobil, punya kendaraan, punya rumah, pertanyaannya buat apa? Kalau paling-paling gawe gaya-gayanan, habis itu sampai jalan di depan rumah mantan terus diklakson, din, nyesel murah. Nanti terus ngopo. Atau pada saat besok pas lagi reunian kena gawe bangga-banggaan, maka saudara dengan dunia yang Allah berikan itu bukan mau dimuliakan, tapi saudara dengan dunia yang Allah berikan itu justru mau direndahkan. Ya. Karena ad-dunya jifah, dunia itu rendah, serendah bangkai. Tidak akan diberikan kepada orang-orang yang rendahan. Tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang rendahan.
Lah kalau ada orang yang soleh tapi dia diberi dunia, pasti orang soleh itu menganggap dunia itu rendah. Buktinya apa? Buktinya ia harus mau diperalat untuk mencari kemuliaan akhirat. Lah kalau kita pada saat punya dunia, justru kadang-kadang nyarinya saja sudah merendahkan akhirat. Begitu mendapatkan, begitu disibukkan oleh dunia, sampai kita lupa akan akhirat, sehingga dunia kita menjadi perkara rendah. Maka ayo buktikan, dikit-dikit dapat sesuatu, menaikkan level akhirat kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ziyadatul mar'i fi dunyahu nuqsanu wa ribhuhu ghairu mahdil ghairi khusranu. Ziyadatul mar'i fi dunyahu nuqsanu wa ribhuhu ghairu mahdil ghairi khusranu. Ziyadatul mar'i fi dunyahu nuqsanu. Bertambahnya dunia pada diri seseorang sebenarnya bukan bertambah, tapi berkurang. Kayak umur itu loh. Orang kalau ulang tahun itu bertambah umur atau berkurang umur? Nah, orang kalau pas ulang tahun tadinya umurnya 32, terus ini menjadi 33. Jangan-jangan bertambah umur atau berkurang umur? Berkurang kan? Kenapa? Karena dia punya jatah misalkan 60 tahun. Kemudian hari ini dari 32 menjadi 33. Berarti sudah terambil 33, bukan bertambah 33. Understand? Demikian pula setiap dunia, karena setiap kita itu di sana di Lauhul Mahfuz sana sudah ditentukan jatah kita masing-masing. Bulan dia nanti selama di dunia akan makan beras sekian kintal, minumnya selama hidup berarti sekian tangki, itu sudah ada. Nah, ketika uang misalkan dia akan mentransaksikan uang selama hidup di dunia itu sekian, berarti ketika dia misalkan dagang hari itu dia laku dapat untung 1 juta, saya tanya, sebenarnya orang tersebut bertambah rezekinya 1 juta atau berkurang rezekinya 1 juta? Berkurang. Lah kok seneng? Nah itulah anehnya. Ya, berkurang. Jadi mulai besok, mas-mas yang sudah nikah, kalau ditanya sama suami, pulang mas, gimana? Dapat gaji berapa? Sekarang gajinya dikurangi 2 juta. Oh gaji 2 juta kok dikurangi 2 juta? Iya, karena setiap yang hadir dari rezeki kita bukan bertambah jatah, tapi justru berkurang jatah. Kok bisa seperti itu? Iya, karena di Lauhul Mahfuz sana kita berdua akan menghabiskan uang sekian. Kalau kita diberikan hari ini 2 juta, maka bukan bertambah 2 juta, melainkan berkurang 2 juta. Waribuhu ghairu mahdil khairi khusran. Sehingga setiap keuntungan dunia yang tidak terfungsikan, yang tidak teralokasikan, yang tidak dipakai, yang tidak ditasarufkan untuk kebaikan, maka adanya adalah kerugian. Zaman dagang, modal beli apa begitu 10 juta, terus kemudian dijual laku 11 juta, berarti untung berapa? Untung berapa? 1 juta. Belum tentu. Kalau 1 juta itu digunakan untuk kebaikan, berarti betul 1 juta itu keuntungan. Tapi kalau 1 juta itu tidak digunakan untuk kebaikan, berarti kita rugi 1 juta. Karena semestinya harta itu melayani ibadah, bukan menghalangi ibadah.
Harta itu memfasilitasi kita mendekat kepada Allah, bukan menghalang-halangi kita semakin dekat dengan Allah. Cepat ya? Understand? Karena kita hidup di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Ibadah. Berarti dikasih uang buat bekal apa? Ibadah. Lo kok tidak buat bekal ibadah? Maka dia tercerabut dari substansi. Tercerabut dari apa? Substansi. Tercerabut dari inti hidup untuk ibadah. Dikasih rezeki, intinya untuk bekal ibadah. Sampai tidak untuk ibadah berarti kehilangan inti. Kehilangan inti. Kehilangan inti itu berarti sisa apanya? Ampasnya. Kalau kita makan, minum dan sebagainya, makan sate, gulai dan sebagainya, begitu makan, itu inti dari makanan adalah untuk nutrisi badan. Betul? Terus kemudian setelah diserap oleh tubuh, geludak, yang keluar dari belakang itu namanya apa? Ampas. Ada sampai mengupayakan 1 juta. Caranya saja sudah jauh dari cara-cara ibadah. Sampai ninggalin sholat dapat 1 juta, berarti 1 juta untuk mendapatkannya saja sudah tercerabut dari intinya. Itu kalau 1 juta dikasihkan makan kepada diri, kepada anak, kepada istri, berarti 1 juta itu kita memberikan diri makan, anak, istri dan sebagainya, namanya bukan rezeki tapi apa? Ampas rezeki. Itu misalkan. Jadi kalau dipersimpel, bagaimana mencari rezeki itu agar menjadi ibadah, itu ada 4 cara. Yang pertama, caranya betul. Caranya apa? Sampean boleh kerja, boleh usaha. Ya nek saya sih termasuk orang yang beranggapan bukan soal teknis bentuk usahanya. Ada orang pengusaha kere yo ada karyawan sugih yo ada pengusaha habis waktunya sehingga tidak bisa ngaji yo ada karyawan dia bisa ngaji terus yo ada. Maksudnya saya sedang mengatakan jangan terjebak pada definisi. Terjebaklah bahwa mau usaha, mau itu kerja atau apapun jenisnya, mau online mau offline, buktikan 4 hal ini ada. Kalau 4 hal ini ada, berarti dunia yang sedang kita cari, yang kita tasarufkan, yang kita makan buat anak, buat istri, yang kita putar itu berarti adalah inti atau bisa disebut berkah. Tapi kalau 4 hal ini tercerabut, maka itu bukan inti rezeki, tapi apa tadi? Ampas rezeki. Ampas rezeki itu yang keluar dari dubur anak Adam itu terus kemudian digoreng ya. Kira-kira sehat atau penyakit? Penyakit. Walaupun rupanya adalah pisang goreng crispy. Itu penyakit. Apa 4 hal itu? Yang pertama, zaman kalau mau berangkat kerja, berangkat usaha, niatkan itu untuk ibadah. Niat yang pertama ada di niat. Jadi pernah ada seorang ulama ditanya terkait masalah khalidina fiha. Di surga itu khalidina fiha, tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha. Banyak sekali diulang itu. Surga itu abadi. Padahal kita ibadahnya itu paling pol 60, 70, 80, 90 tahun. Tapi kok Allah ngasih surga abadi bagi orang mukmin? Jawabannya, andaikan si mukmin tadi hidup 1000 tahun ya memang mau digunakan untuk ibadah. Misalkan di saya, andai saya hidup seluruh waktu saya hidup 1000 tahun, maka saya tetap hamba Allah yang terus mau sholat.
andaikan saya hidup abadi, maka saya terus sebagai hamba Allah yang tetap sholat, yang tetap baca Quran dan sebagainya. Tapi kan hidupnya cuma 60 tahun lah, tapi niatnya andaikan diberi 1000 tahun ya niat 1000 tahun, abadi ya abadi. Itulah kenapa surga abadi, karena orang beriman itu andaikan dikasih abadi ya tetap jadi dia niatkan sebagai ibadah kepada Allah. Karena dia niat hidup itu ibadah, karena dia niat andaikan dia diberi hidup 1000 tahun ya untuk ibadah, sehingga di surga itu hitungannya niat. Ada nih orang, misalkan orang yang dia ingkar, mungkar, dia orang kafir dan sebagainya. Kenapa di sana abadi? Ya, karena andai kan dia abadi hidup di dunia akan terus ingkar, maka yang dihitung niatnya. Understand? Jelas ya? Ini namanya the power of niat. Maka saya kalau masuk ke perpustakaan, ini kitab wah kayak ini, ya Allah saya niatkan saya mau baca semuanya. Enggak terus moco sidik kok dilelah masuk angin apa dan sebagainya, atau diambil umurnya oleh Allah. Saya tanya, yang terhitung satu buku atau semua buku? Semua. Maka yang direken niatnya. Dia ini jomblo-jomblo udah pokoknya niat nikah lah, ono mati-mati ini wis dua pasangan. Kali aja begitu bangun langsung dapat apa ya, Korea versi solihah gitulah ya. Allah Allah. Maksudnya ini, Allah itu akan ngasih balasan bukan sesuai yang dilakukan, tapi sesuai yang diniatkan. Jelas ya. Oleh karena itu begini, loh, kalau hidup itu untuk ibadah, padahal kita 24 jamnya mosok iya sholat terus, mosok iya maca Quran terus, masa iya kita ini sedekah terus. Kan kita ini ada aktivitas nunggu ojek, ada aktivitas berangkat kerja, pulang kerja, nunggu bos, nyari karyawan, rekrutmen ini dan sebagainya. Gimana itu? Maka niatkan semua itu sebagai ibadah, sehingga 24 jam terhitung sebagai apa? Bahkan andaikan satu hari itu 1000 jam, kita niatkan sudah sebagai ibadah. Sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Insyaallah. Jadi ini niat. Bahkan nek saya sih sering begini, mau keluar rumah sudahlah, saya niatkan ya Allah dari keluar rumah saya ini, nanti nek ketemu teman saya niat silaturahim 1. Nanti kalau pas wayah sholat saya niatkan nanti masuk masjid untuk sholat jamaah 2. Terus kemudian nanti apabila di tengah jalan kok mae atau bapak nelpon, saya angkat, saya niatkan birrul walidain 3. Apalagi nanti kalau pas lagi di lampu merah loh kok ada yang minta-minta, ya Allah sejak berangkat sudah saya niatkan saya mau sedekah instansi cawisi ini uang-uangnya 4 ya. Kemudian nanti ba'da zuhur saya harus mewajibkan diri untuk selalu ngaji kitab tafsir dimanapun berada. Tafsir Jalalain saya live biar santri yang ada di Ambarawa maupun yang ada di Sadeng sama-sama bisa mendengarkan ngaji. 5. Apalagi saya keluar dari rumah ini juga saya niatkan karena sebagai seorang suami mencari nafkah halal itu adalah bagaikan jihad. Berapa? 6. Ya Allah, selama saya perjalanan itu saya sudah bawa kitab atau buku ya. Nanti jenengan lihat mobil saya itu surat cetro antara mobil atau perpustakaan orang ngerti gue. Saya sudah bawa, maka perjalanan inilah perjalanan ilmu. Nek ono mati-mati ini syahid loh. Piro berarti wis? 7. Sakeh banget ini. 7. Serat. Kalau nanti di perjalanan saya ketemu guru, kan kadang-kadang nggak tahu. Saya sering sekali nggak niatkan apa-apa. Tahu-tahu ketemu Bin Muhammad, tahu-tahu ketemu Bin Hamid, tahu-tahu ketemu Bin Basan, tahu-tahu ketemu asatid-asatid yang lain. Maka saya niatkan saya sedang ta'zim kepada guru. Berapa udah? 8.
8 ya, 8. Saya ini walaupun keluar dari rumah di mobil cuma 2 orang, tapi saya niat setiap pakai pakaian itu pakaian yang nutup aurat karena itu perkara wajib. Masa yo membuka aurat sampai sing segitunya. Berapa tadi? 9. Ya Allah, saya pakai kaul yang ringan ya. Tidak pernah ada mata roka ya. Ya Allah, tidak pernah satu ibahah. Tidak pernah satu ibahah, satu hal yang boleh kemudian itu dilakukan kecuali di waktu yang sama dia sedang meninggalkan perkara yang haram. Berarti nanti saya tidur di mobil atau santai-santai HP-an di mobil, saya niatkan sedang meninggalkan perkara haram, biro. 10 plus mana? Itu di dashboard koyone ono tasbih langsung maupun tasbih elektrik. Pokoknya anggar nang dalan wis karo tak cekeli bisbuh bicarane. Kata Abah Guru sekumpul, pokoknya kita selalu menyediakan alat-alat yang membuat kita ingat kepada Allah. Nek kata guru saya, rono ini rapopo nganggo peci, biar apa? Nek meh sing aneh-aneh ke isin. Gak, berapa itu? 11 dan masih terus banyak. Nah, terus ya Allah, selama saya di mobil ketoknya aku nahan nafas, saya pasti bernafas. Setiap nafas yang saya hirup, saya rasakan itu adalah rasa syukur kepada Allah karena Allah telah ngasih oksigen. Piro niat syukur itu? 12 komplit, masya Allah, komplit dulu 12. Lah kok ternyata baru saja keluar rumah gitu sama yang driver, baru saja keluar gang lah bahasanya. Kalau itu di Greenwood ya keluar gang, kalau itu sekarang di Pondok di Sadeng baru sampai Manyaran atau sampai mana, seret telepon bunyi, Mas pulang jam berapa? Ya kan menunggu yang biasa nih suami baru ngasih mangkat terus takutnya pulang jam berapa. Ini udah merasakan nih bahwa lah memang kenapa? Loh ini sudah ada tamu. Siapa tamunya? Seret-seret, Masya Allah. Nah ini saya harus pulang. Kenapa? Misalkan guru saya dari Kudus atau guru saya dari Jawa Timur datang, saya balik. Saya tanya, ke-12 niat baik yang belum terlaksana itu terhapus atau tertulis utuh? Sallallahu alaihi Muhammad. Understand? Setelah ya? Setelah. Inilah dia seneng lah pokoknya Islam. Niat tok sudah ketulis, begitu dilakukan ditulisnya berapa? 10. Masya. Jadi ono konco muslim bocah ngaji kok sidik-sidik susah, repot. Lagi pusing bro, pusing apa yang dipusingkan? Kita ini bahagia. Ya. Belum lagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahagia banget. Loh, umat-umat sebelum zaman dahulu itu titik sholatnya sudah ditentukan. Lihat di kitab Khosois itu. Kalau orang mana begitu titik sholatnya sudah ditentukan. Kalau kita orang Sadeng sholat di Lamper tidak masalah. Bahkan orang Lamper sholat di Turki kalau masuk waktu sholat tidak masalah. Luar biasa. Lo kono ngelirik-ngelirik cewek, cara tobatnya tinggal istighfar, astagfirullahaladzim. Sopo yo mau ngono, astagfirullahaladzim. Ketoke Cina mau kok. Istighfar, tobat, wudu. Kalau umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, apa coba cara tobatnya? Kalau itu dosa ada pada mata, maka cara tobatnya diculek, diambil itu matanya. Maka kita itu menangi enak, menangi senang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Niatkan semua sebagai apa? Ibadah. Lho kok ana kejeblong-kejeblonge ya wajar jenengane cah nom zaman saiki. Mosok iya terus ngibadah terus blas ora tau dosa. Ora mungkin. Maka kalau diri kita saja tidak mungkin tidak berdosa, ngelihat orang yang berdosa biasa saja, kayak malaikat-malaikat wae. Sehingga ini yang sudah nikah-nikah kadang-kadang curhat ke saya, "Oh Ustaz, istri saya itu ternyata begini. Lah terus begini gimana? Enggak seperti istrinya Rasulullah kok.
Kalau istrinya Rasulullah itu kan begini. Lah terus aku tahu ngomong ini lah, Mas kowe yo urip sepaneng men koyo kowe nabi-nabi yo wae. Biasa saja. Kalau ada salah, taubat. Yang keliru adalah tahu salah, tidak taubat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini bukan sedang dalam rangka ngeremeh gitu sobotan. Ini saya sedang bicara bahwa tidak ada manusia tidak berdosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap orang anak Adam itu pasti pernah berdosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik yang dosa adalah yang segera bertaubat. Dia kan bono ya mau ya. Beli di mana? 4 hal yang menjadikan aktivitas kita ternilai sebagai ibadah yang berkah. 1 apa? Niat. Nomor 2, caranya benar. Caranya benar. Ini biar rezeki kita ini benar-benar inti rezeki. Jangan sampai menjadi apa tadi? Ampas rezeki. Ini kan kita ikamnya ngulang ketiga kali nih kita ngulang. Tidak apa-apa. Di bulan baleni, tidak apa-apa. Tidak salah. Dulu kita kitab-kitab yang lain juga khatam bolak-balik tidak apa-apa. Nyatanya bolak-balik lali. Yang nomor 2, caranya benar. Caranya sesuai, selaras dengan nilai-nilai ibadah. Ki nyambut gawe diniati apa? Oh, nek aku tak niati ibadah to ya nggo gawe nafkahi anak istri, saya niatkan ibadah. Bahkan saya keluar dari rumah itu tak niati jihad sebagai ibadah terbesar umat Islam. Lah nyambut gawe ini apa? Pasang togel. Asmodullah itu. Enggak mungkin bisa. Sehingga 4 hal. 1, niatnya ibadah. Nomor 2, caranya selaras dengan ibadah. Cara yang selaras dengan ibadah pokoknya podo karo sing diatur oleh Gusti Allah. Ya ora kena ngapusi ya, jangan bohong, jangan nipu gitu dan sebagainya. Perusahaannya apa ini? Ini adalah perusahaan pertipuan orang ya. Kemudian nomor berapa? 3 ya. 3. Bagaimanakah agar aktivitas kerja kita menjadi berkah, bernilai ibadah, bukan perkara dunia yang dilaknat, tapi ini adalah perkara akhirat yang dimuliakan. Jadi monggo sampean punya mobil, monggo sampean punya rumah, monggo sampean punya kendaraan yang bagus, asal 4 hal ini nempel. Kalau salah satu dari 4 hal ini tidak nempel, itu pasti jadi perkara dunia yang rendah. Bila itu diberikan kepada panjenengan, maka Allah bukan memuliakan tapi sedang merendahkan. 1 apa tadi? Niat. Jangan pernah niat punya mobil yang bagus dalam rangka nggo gawe gaya-gayaan, nggo gawe sangu bodo, pen tonggone ngelek itu. Jangan. Kalau sing wis kadung ya istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sampe nek tuku klambi yo branded terus sing larang-larang. Loh. Kene ini kelas beda misalnya. Bendi terus lapiye wong meh gawe ibadah kan ya sing apik, sing awet. Ngono. Cepat. Bismillah. Masyaallah. Yes. Yo dilatih lah, dilatih. 1 niat, 2 apa tadi? Cara. Nomor 3. Ibadah mahdhahnya beres dulu. Jadi setiap aktivitas kita akan menjadi ibadah ghairu mahdhah. Sampai itu kerja, sampai itu usaha, online maupun offline, ketemu customer, ketemu calon pembeli, ketemu supplier, ketemu atasan, ketemu bawahan, di kantor, di rumah, di pasar, di mana saja, itu menjadi bernilai ibadah. Rezekinya pun berkah apabila yang nomor 3 itu ibadah mahdhahnya beres dulu. Kerja itu kan ibadah ghairu mahdhah. Kerja itu ibadah tidak langsung. Kalau sholat ibadah mahdhah, ibadah langsung. Paham ya? Jelas ya? Nolong orang, kerja itu ibadah langsung atau tidak langsung?
tidak langsung. Kalau sholat, baca Quran, ibadah langsung, ibadah bukan langsung, ibadah langsung. Jadi jujur gini, kabarannya, Pak, medun, ibadah bisa, ibadah. Ini ada sipil atau insinyur yang lagi bangun gedung gitu ya. Turun, ibadah, duhur. Malah sing nang dhuwur ngomong ini, luhuran yang ibadah, nyambut gawe yang ibadah. Padha dening ibadah kan is nyambut gawe wae to. Rasa luhuran. Ini bahaya, ini kriminal ini. Alhasil ibadah bernama bangun gedung, ibadah bernama bangun usaha, ibadah bernama kerja, ibadah bernama marketing, ibadah bernama apapun itu aktivitasnya akan disebut ibadah apabila yang nomor 3 adalah apa? Sing ibadah langsung itu terpenuhi. Paham ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Suami istri ada enggak cara ibadahnya? Ada. Paham ya? Terus ngomong, Mas, sholat dhisik. Loh, aku ngerayu sampean ibadah. Sholat yang ibadah, dewi nang masjid ya ibadah, nang kamar ya ibadah. Padha tinang ibadah. Wis nang kamar bae. Wis to, ki ana tambahan anakmu. Salah. Ibadah bernama ibadah suami istri itu akan jadi ibadah apabila perkara ibadah langsung yakni sholat 5 waktu itu beres dulu. Sudah? Understand ya? Nomor berapa tadi? 3. Nomor 4. Ini saya tuh ngulang ini, bener-bener ngulang. Tapi kadang-kadang mesti diulang-ulang yo lali. Maka jangan sok-sokan ngaji ini diulang, aku rasa ngaji ya. Oh, saja aneh koyo kelingan tak tes pisan. Ya, nek bener tak ngadiai umroh. Kalau salah sampean ngadiai saya haji. Oh. Nomor 4. Nomor 4 bicara terkait alokasi. Kalau pertama bicara terkait niat, nomor 2 bicara terkait proses, ya. Nomor 3 bicara terkait pokoknya. Karena ibadah pokok itu harus beres dulu sebelum yang kerja itu disebut ibadah. Nomor 4 terkait alokasi. Setelah dapat duit, setelah itu jadi rumah, setelah itu jadi mobil, setelah itu jadi gedung, setelah itu jadi ruko. Tanyakan apakah itu untuk ibadah atau bukan untuk ibadah. Karena kita niat beres, cara beres, sholat beres, begitu alokasi melenceng. Gimana contohnya? Banyak. Ya Allah, ini mumpung masih Syawal, saya tahun lalu nggak bisa kurban, nggak bisa beli kambing kurban, maka tahun ini ya Allah, semoga saya dapat hasil 8 juta, saya mau beli apa nih, 8 juta itu apa? Sapi belum, kambing 2 gitu ya, kambing 2 sing bagus-bagus, sing bagus, tak niat ke gawe kurban. Bismillah, niat. Berarti secara aktivitasnya sudah tertulis sebagai ibadah. Habis itu caranya juga benar. Apa? Jualan online. Wah, ini horor ini ora sido. Wah, ini mantap ini. Jadi, nah, caranya wis bener. Terus kemudian selama proses itu ada sholatnya, ada duhanya, ada doanya, ada macam-macam. Begitu akhirnya 8 juta, kan targetnya tadi berapa? 8 juta belum, Masya Allah, Alhamdulillah 8 juta pas ipas masuk Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah pas dapat 8 juta, sujud syukur. Tinggal nunggu berapa hari berarti? Idul Kurban tanggal keberapa? 10 kan? Tanggal 10, pas 10. Dilelah selama 10 hari meh nggo gawe tuku kambing iki
HP kok ono sing apik ngene ya. Terus keluaran terbaru, ngeri, dikedepi tok buka kabeh HP ini. Dilalah calonnya WA, karena udah menikah kan baru calon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas, kayaknya ada HP terbaru. Baru calon padahal wis mempengaruhi. Kaya ngopo nek istri dibojone terusan. Apalagi yang udah punya istri ya ngono kadang-kadang. HP ku rusak, Mas. Mas. Atau alasan yang lain, atau alasan ini itu dan sebagainya. Guncang. Begitu pas tanggal 10 ya Allah. Nek muni ana ngapurane ora apa ya Allah. Kula wagu ya Allah ngapunten. Ngene ora rada mending. Kadang-kadang terus lali. Ini kan profil seperti ini kan sering terjadi pada diri kita. Ini kan skala pendek. Skala panjangnya, skala besarnya orang-orang seperti siapa namanya? Yang minta doa sama Rasulullah agar jadi orang kaya. Siapa? Hah? Siapa namanya? Sa'labah. Benar. Dia itu orang sholat itu selalu telat ke masjidnya. Ketika kenapa? Iya, bajuku sama baju istriku cuma satu. Kalau pas mau sholat gantian. Maka ya Rasulullah doakan agar saya kaya. Kata Rasulullah, enggak, kamu itu udah pas kan? Enggak, saya nanti akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Begitu mulai naik itu rezekinya, dari 2 kambing menjadi 4, dari 4 menjadi 40, dari 40 menjadi 100, dari 100 menjadi ratusan, menjadi ribuan dan sebagainya, sudah mulai tidak kelihatan ke masjid. Saat kemudian ditarik zakat, enak narik dok, gini ini mumet rakaruan. Nah, habis itu Rasulullah sudah langsung. Nek bahasa kini ini selambaikan tangan. Na'udzubillahi min. Maka daripada yang skala-skala besar itu kita sampai tertipu, cobalah skala-skala kecil aja dulu. Target 500.000, ya Allah sing 200 mesti tak bukai sedekah. Begitu bleng 200.000, bleng 500.000 praktekkan. Besok lagi ya Allah kalau saya dapat 1 juta ya Allah saya akan kasihkan. Saya bukan akan praktek menja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang ngasih 1 maka Allah akan ngasih 10. Bukan itulah ya Allah. Saya akan sesuai hadis yang mutafakun alaih. Hadis mutafakun alaih itu pernah dengar ya? Hadis di mana seorang anak muda, masih ingat? Dia ngelihat ada awan. Awan itu bicara. Aku adalah awan yang akan apa? Menjadi hujan untuk Fulan bin Fulan. Datang itu kemudian itu anak muda mengikuti kemana arah, ya, kemana arah larinya awan, dikejar begitu sampai langsung bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah engkau Fulan bin Fulan? Kenapa engkau tahu? Ini enggak pakai kamu nanya, enggak ada. Enggak ada. Ya, saya tahu dikabari oleh awan. Yang saya tanya, ini paceklik, di mana-mana enggak terjadi hujan. Kenapa? Kebun engkau ini mendapatkan hujan spesial. Ya, kata pemilik kebun, aku bagi perkebunanku menjadi 3/3 aku kembalikan ke kebun buat pengembangan dan sebagainya. 1/3 aku pakai untuk nafkah keluargaku yang wajib. 1/3 adalah untuk Allah. Jadi aslinya sing mutafakun alaih itu 1/3. Understand? Ya, kalau menja'a bil hasanati itu adalah sebenarnya untuk setiap amal, tidak terang-terangan, tidak secara soreh untuk sedekah, tapi untuk setiap amal. Lah kalau yang perkara masalah sedekah sebenarnya yang soreh itu jelas gamblang malah 1/3. Maka saya sedang mau nyontoni diri saya sendiri, saya melakukan, kemudian habis itu saya mau ngajak siapa yang diajak, begitu istilahnya adalah gerakan 1/3 apa piye lah.
Ada seorang namanya Salatiyah, ya, di Mesir. Seorang mahasiswa seumuran sampean itulah, Mas. Seorang sampean. Dia orang dari desa, kuliah di Azhar. Saya dapat kisah ini dari Syekhul Azhar, dari Grandmaster Al-Azhar, namanya Syekh Mustafa Dasuki Kasbah. Nah, beliau sangat menerangkan dulu itu Azhar cuma satu, tidak ada di sebuah daerah yang namanya, kalau versi beliau namanya Salatiyah. Awalnya begitu, tapi kemudian ada seorang anak muda lulusan Azhar, kemudian dia membuka usaha, ya, sama temannya. Loh, kita cuma berdua? Enggak, kita bukan berdua, kita bertiga. Lalu yang satu siapa? Allah. Nah, terus bagaimana? Ya, sahamnya kita bagi jadi 3. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan dia sendiri. Kisah namanya, kisah itu kan banyak versi. Ya, katakan kita pakai yang versi sendiri, persis seperti yang tadi dikatakan di hadis tadi itu. Referensi hadis itu namanya Qissatus Sunnah, nama kitabnya. Selesai itu berkembang sampai di tempat si mahasiswa itu ada yang dulunya tidak ada transportasi yang memadai, tidak ada rumah sakit, tidak ada kereta dan sebagainya. Begitu orang ini kaya, si anak muda tadi semakin umurnya semakin dewasa dan menjadi kaya, tempat di mana dia tinggal tadinya desa, perjalanan menjadi bagus, apa menjadi wasilah apa? Wasilah dia buka Azhar, Al-Azhar berikutnya di tempat dia, pakai uang dia sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa tidak jadi miskin? Iya, karena dapat prioritas. Tadi masih ingat ya? Tadinya hujan itu langka, tapi bagi orang yang bisa mengeluarkan sepertiga, dia dapat hujan spesial. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Berarti nomor 3 itu. Ya, kita mulai latihan, walaupun kadang-kadang kurang terbukti. Nek bahasane Gus Bah, enak dadi wong kiri. Kenapa? Wong kiri nek sedekah bisa total. Buktinya apa? Pas masih mahasiswa, jajak ke koncone, di duit 1.000. Ya. Terus kemudian temannya berapa gitu, makan semua. Berarti sedekahnya berapa persen? 100%. Begitu dia berkembang rezekinya, punya uang 100 juta. Wani berapa? Orang ini 1 miliar, besar wani. Masya Allah. Alhasil bukan itu yang sedang saya terangkan. Namun yang pasti, kalau toh itu diberikan kepada keluarga, itu pun niati itu sebagai sedekah wajib. Lebih dari itu sedekah sunnah kepada orang tua, kepada siapapun itu. Yang pasti jangan sampai ada alokasi untuk maksiat. Itu seminim-minimnya. Kalau itu sudah jadi rumah, ya, sudah jadi rumah, buktikan rumah itu isinya mau ibadah. Ojo nganti rumah wis ora tau diwacake Quran. Biyen sampean pas masih mahasiswa punya target pengen punya rumah. Ingat ya. 1 bener. Nomor 1 apa? Niat. Nomor 2 cara, ya. Cara ibadahnya benar. Nomor 3 apa? Ibadah mahdohnya beres. Begitu sudah jadi rumah, jarang diwacake Quran, maka tercerabut dari keberkahan. Na'udzubillahi min. Baik, saya rasa cukup. Ini bedanya rezeki sama apa tadi? Ampas rezeki. Saya baru menerangkan rezeki berkah, kurang marem. Sesuatu itu kalau tidak diterangkan mafhum mukhalafahnya, kurang marem. Ini kan mafhumnya, kemudian mafhum mukhalafah. Mafhumnya kanan. Siapa yang rezekinya berkah, caranya begini, efeknya begini. Terus kemudian kalau tidak berkah bagaimana? Kalau tidak berkah namanya ampas rezeki. Tadi itu ya. Kalau 4 hal ini tidak dilakukan, maka kalau orang kaya, kalau punya uang itu bukan rezeki, tapi apa tadi? Ampas rezeki. Ampas rezeki itu efeknya banyak. Efek pertama, lihat surah Toha. Ya, efek kedua, lihat surah An'am 44. Di surah An'am 44, surah Toha aja dulu, surah Toha. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang dia berpaling
dari Allah, alias kesuksesannya membuat dia lalai kepada Allah, fa innahu ma'isyatan dhanka, maka orang tersebut itu menjadi orang yang sangat sempit, yang nggak enak lah pokoknya. Walaupun dilihat dalam tafsirnya, zahir orang itu sukses. Zahir orang itu sukses. Pernah kan saya ceritakan orang datang ke pondok, dia itu cerita Masya Allah mobilnya bagus, dia punya perusahaan, dia punya usaha itu 30 outlet besar semua. Oh, luar biasa. Begitu dia pulang, dia HP-an sama saya, Ustaz, tadi sebenarnya saya mau curhat. Lah kenapa Pak? Ya kalau saya soal nyari rezeki gampang. Nah, cuman saya mau tanya, dia itu mobilnya bagus, rumahnya bagus, usahanya ada berapa tadi? 30. Tanya apa Pak? Sebenarnya hukum bunuh diri itu boleh enggak? Aku tak takut. Ono wong duwite akeh terus kepengin bunuh diri, kira-kira wong tentrem apa wong mumet? Tentrem atau mumet? Nah itulah, sebanyak apapun kalau tidak berkah. Saya kan akhirnya WA takon ngisore, sebenarnya usahanya apa Pak? Anu 30. Dia bilang karaoke Ustaz. Wah, plus mana? Sugih enggak? Mobil gampang enggak? Gampang. Rumah gampang enggak? Gampang. Tapi kalau salah satu syarat enggak terpenuhi, itu tadi enggak berkah. Kalau tidak berkah, ya tadi hasilnya. Sing gelihat, ya, tidak apa, hujan air kan? Hujan air. Nanti kalau begitu hujan uang kita keluar. Ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai mana tadi? Ya. Sebanyak apapun kalau tidak berkah tetap mumet. Yang melihat saja yang seneng. Ini kan persis, masih ingat ya? Tuh, yang keluar dari tubuh anak Adam namanya apa? Nah, maksudnya ngomong tai kan ya, itu terus ditepungi, goreng. Yang dilihat kan kayak pisang goreng crispy. Koyone iki dikerek no enake ra karuan. Tapi jerone apa? Itulah orang yang dia mengupayakan, memperjuangkan kesuksesan dunia, tapi 4 syarat tidak terpenuhi. Alias ia mencari kekayaan dengan meninggalkan ketakwaan, maka hasilnya adalah ditepungi. Ingat ya, ini kan ngaji saya ulangi. Sing delok seneng, sing ngrasake apa? Tidak usah banyak-banyak, wis segitu saja. Kenapa kok bisa seperti itu? 4 hal tadi tidak terpenuhi. Maka penuhi 4 hal lagi. Saya belum contohkan satu persatu, tapi saya rasa sudah cukup. Di mana ada ampas rezeki pasti gitu. Atau yang di surah An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru fatahna abwaba kulli syai'in ila akhirih. Kemungkinan kedua, orang yang salah satu 4 ini tidak terpenuhi, niatnya bukan niat ibadah, atau niatnya ibadah tapi caranya tidak benar, atau caranya benar tapi dia jarang-jarang sholat, sama orang tua juga tidak baik, sing pokok-pokok tidak, yang pokok-pokok itu tidak terlaksana. Atau ini semua terlaksana tapi alokasinya buat maksiat. Alokasinya buat maksiat. Ada ini open donasi. Open donasi apa tuh? Jebule open donasi acara maksiat. Wah, jenengan kok semangat aja. Ya, enggak usah. Wes. Salah satu ini ada, misalkan satulah ya, nomor 3 ya, orangnya sangat getol dalam usaha, saking semangatnya sampai orang sholat. Sukses enggak? Sukses.
Falamma nasu ma dzukiru fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Allah bukakan pintu kemudahan-kemudahan dunia. Ibarat HP, ini kalau saya naikkan 5 cm krek. Kalau 5 meter tak saya jatuhkan gimana? Gilih sampean. Alias apa? Orang yang suksesnya tanpa ibadah, maka tanpa takwa, maka ini dinaikkan, ditinggikan oleh Allah untuk apa? Untuk dijatuhkan lebih seru. Nama kerennya istidraj. Maka alhamdulillah, siapa yang dulu pernah sukses, pernah bisa tuku mobil, pernah bisa tuku ini itu dan sebagainya, tapi habis itu dibangkrutkan oleh Allah. Setelah itu tapi kenal masjid, kenal ngaji, alhamdulillah. Mungkin baru 5 cm sudah dibanting. Paling parah, orang yang dikayakan, disukseskan, tambah lali, tambah lalai, tambah maksiat, begitu pas meh mati baru sadar. Na'udzubillah min. Dah. Saya rasa cukup ya. Itu ngaji kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan besok. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya ini ngimami ngaji rumah tangga Islami. Yang belum nikah kan punya niat nikah, punya niat berumah tangga ya. Jadi tetap penting ngaji. Penting ngaji. Kita SOP-nya 1 hadis untuk suami, 1 hadis untuk siapa? Istri. Segitu saja biar enggak angel-angel. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ya Allah, mana tuh tadi? Min barakatil mar'ati. Mbak, kalau saya tanya pengen tidak menjadi wanita yang diberkahi? Pengen lah ya, jawabannya pasti. Min barakatil mar'ati. Setengah dari keberkahan seorang wanita atau setengah dari seorang wanita yang diberkahi adalah sur'atu tazwijiha. Dia itu kalau masalah menikah, dia kehitung tidak menunda-nunda. Tidak apa? Menunda. Nomor 2, wasur'atu rahimiha. Yang nomor 2 adalah dia itu tidak menunda-nunda punya anak. Tidak nunda-nunda apa? Punya anak. Enggak nunda-nunda nikah, tidak nunda-nunda punya anak. Ya, sama nunda-nunda atau tidak ya tanyakan pada diri sendiri. Saya khawatir kebablasan itu yang pengantin-pengantin baru itu loh. Dik, kita nanti punya anaknya nanti ya. Kita nikmati dulu, saya kerja kan kamu kerja. Jadi nanti kita punya anak nanti. Akhirnya kalau sudah dibablas ke 15 tahun mumet pun. Na'udzubillah min. Memang kalau sudah nikah berarti sudah siap punya anak, Mbak. Tuan mas-mas, loh, ini penting atau penting banget? Malah ada yang komitmen kita nikah tapi tidak pengen punya anak. Oh, ya, jangan dulu. Ya. Jadi KB itu kalau dalam rangka ngatur siklus biar kita menjalankan amanah bisa lebih baik, itu jatuhnya boleh.
Tapi kalau KB dalam rangka menolak rezeki, haram. Jadi tergantung niatnya. Kalau prakteknya juga ada beda-beda. Kalau prakteknya sampai membunuh janin, itu haram. Tapi kalau prakteknya yang ngatur di awal sebelum munculnya, nah itu tinggal niatnya. Jadi yang sedang kita bahas adalah KB yang sebelum munculnya janin. Kalau yang sudah muncul kemudian dimatikan, haram. Paham ya? Itu sepakat haram. Niatnya benar saja haram. Berarti yang tergantung niatnya itu yang sebelum munculnya. Kalau niatnya adalah mengatur siklus agar kita itu menjalankan amanah dengan baik, karena kenyataannya brudul. Wah, tiap tahun metu, manaan bul. Wah. Itu kalau bisa menjalankan amanah tidak apa-apa, tapi kalau terus kemudian terbengkalai dan sebagainya, kemudian bisa bayangke, wis dilalang golek rezeki ini belum begitu lancar. Situne malah titip-titip ke bapak karo ibu ya karo nulis anak ikur dijeweri tok sing iki sing iki pipis iki malah waras. Jadi ngatur biar kita bisa menjalankan amanah dengan baik boleh. Tapi kalau dalam rangka menolak rezeki atau menghentikan rezeki, ya menolak rezeki paling tepat itu haram. Sehingga yang sesuai hadis ini riwayat Imam Baihaqi adalah dia tidak menunda-nunda punya anak. Kalau sudah nikah berarti siap punya anak. Terus nomor 3, ya nomor 2 tadi wasur'atu rahimiha ailil wiladati, tidak menunda-nunda punya anak. Nomor berikutnya adalah wa yusru mahriha, tanda-tanda wanita yang diberkahi adalah yusru mahriha, yang maharnya itu mudah. Maharnya apa? Mudah. Kalau soal mahal atau murah garek wonge sapa, ya kan? Wong itu kan kalau soal banyak atau sedikit kan tinggal siapa, tapi yang penting mudah. Kalau ternyata memang maharnya 1 miliar tapi bagi seorang prianya itu mudah, 1 miliar itu ya 1.000, ya itu masalah, silakan, mudah. Jadi ojo tiang-tiang. Saya pernah sampaikan kepada mbak kira-kira sampean meh orang nanti akhir-akhir mau mempersulit proses, mending saka ngarep ngomong muni emoh. Ojo jangan sampai nang ngarep koyone iya barang wis makin dekat kakean syarat. Naudzubillahi min. Jadi salah satu dosanya wanita itu begitu. Ya Mbak, tiling-iling. Sekira mau bilang iya, belakang-belakangnya dipermudah. Jangan sampai awalnya, gimana ya? Saya mantap sama jenengan, saya juga mantap Mas. Bilang sama orang tua saya, oke siap. Begitu sekarang barang makin mendekati hari ya, Masya Allah, syaratnya komplit jerit. Sing kudu nang gedungnya nang dhuwur banyu. Pokoknya kelambine kudu ana model telu ya, bajunya 3 model sing putih, model kemudian merah koyo tengu, kemudian satu lagi model warna emas. Nek ndak 3 ndak mau, ngeri. Terus kemudian makanan menunya harus ini, uangnya harus sekian. Ngomong nang arep muni emoh nuli genah. Cetak. Jadi sekira mengiyakan berarti akan memudahkan. Ya wis, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini bukan mengatakan bahwa mahar mahal itu jelek, enggak, larang apa-apa, sing penting itu prosesnya mudah. Di sini bukan masalah mahal atau murah atau banyak atau sedikit, bukan, gampang. Sekira pihak suami itu atau pihak calon suami itu melakukannya itu gampang. Mas, saya maharnya kalau mobil jazz gimana? Enggak apa-apa, memang saya punya dealer, enggak apa-apa.
karuan kok ngono. Daripada wis ngerti sing lanang kuwi mung santri, ya bukan mung santri, santri ki istimewa kok. Sing lanang santri terus kemudian dia masih walah sing Masya Allah sing komplit jerit. Yang pertama kita harus undang ini. Mau ngomong wingi muni aja ora wis gampang. Gitu ya. Dah itu. Nek ini biar adil ya, kita kan bicarakan wanita, tapi kita selalu ada di tengah nih ngaji itu. Sekarang bicarakan pria. Sedangkan paling banyak dosanya pria itu adalah menggantungkan keputusan. Koyone ngawe-awe tapi kurang ndak ngomong. Kayane kok nek dong pas nang WA ki ngerayu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa tuh mas? Iya ini lagi ikhtiar. Nah, kok ikhtiar terus? Buat apa gitu? Ini kan levelnya sudah ikhtiar. Lah gimana? Kita mau serius lagi? Oh serius lah ya. Habis itu dia juga bilang kata serius kepada yang lain juga. Dari kata temanku, sama juga serius sama temennya. Kalau sama temen itu serius makan, kalau jenengan serius makan lagi. Terus kena maksudnya piye? Ini kan sing dadi wong wedok kan yo. Koyo-koyone wis di atas awang-awang dong. Jarene muni serius kan wis nang awang-awang, jebule serius makan wis langsung medun. Bareng muni serius guyon nah itu malah medun ning sumur. Ya. Jadi jangan digawe main-main mas. Nek memang iyo yo ngomong iyo, nek ora yo muni ora. Dah wis. Hadisnya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi asrari fid dharain amin. Khairukum sebaik-baik kalian mas, khairukum linisa'i adalah yang paling baik kepada istrinya. Wa ana kata Rasulullah khairukum linisa'i, aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Digambarkan di sini di kitab yang nulis Imam Ghazali, digambarkan di sini betapa longgarnya hati Rasulullah SAW. Kala itu pernah berselisih dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai istriku, gimana? Siapa yang akan kita jadikan penengah?" "Ayahku." "Ya sudah, ayo kita berangkat bersama." Berangkatlah kemudian Sayyidah Aisyah bersama Rasulullah menemui Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu sampai depan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Aisyah sama Rasulullah berdiskusi kecil. Gimana? Kata Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, engkau yang berbicara kepada ayahmu atau aku yang berbicara? Kata Sayyidah Aisyah, silahkan wahai suamiku, kau yang bicara, tapi harus berkata jujur ya. Wah, Sayyidina Abu Bakar langsung marah, mempertanyakan seorang yang disebut dengan empat tanda Nabi Muhammad, 4 kriteria Nabi Muhammad itu apa saja? Sidik itu artinya apa? Pasti jujur, mungkin ngapusi. Apa? Kau mengatakan kepada utusan Allah suruh berkata jujur. Wah, Sayyidina Abu Bakar langsung marah. Dalam satu riwayat beliau langsung naik pitam, di riwayat yang lain bahkan sampai memukul Sayyidah Aisyah. Begitu memukul Sayyidah Aisyah, langsung Sayyidah Aisyah itu langsung melayu mundur di belakang Rasulullah. Lindungi aku. Baik, aku lindungi kamu. Iya, tak lindungi tau. Anek cara dewi, wis men tak bisa, apa lagi? Alhasil dalam kondisi ditekan oleh sang istri, kemudian sang istri itu sedang dalam bahaya minta perlindungan masih dilindungi, itu kan substansinya tuh. Coba sampean misalkan mas, dalam kondisi sedang tidak dibikin enak oleh istri, lalu istri itu sedang dalam kondisi tidak punya uang, kan dewe wis malas ngei duit, betul lah.
Padha kan? Rasake ora merengat-merengut wae kono mangan resego tok, ora kaya duit. Apalagi terus kemudian kesandung, kuwi kualat karo aku kuwi. Tidak melindungi kita. Kenapa? Karena dalam kondisi sedang dibenci oleh istri. Lah contoh dari Rasulullah ini sedang dibenci oleh sang istri, oleh Sayyidah Aisyah itu Rasulullah sedang dibenci. Begitu ada dalam kondisi bahaya, Rasulullah masih mau melindungi, ini kan keren. Coba sampean lagi ini yang pengantin baru nih, lagi peremut-peremutan, terus kemudian kebeler mau piye? Apa kebeler ya? Karena isau dikit seret langsung ya ayyuhalladzina amanu. Sesungguhnya itu karena kualat dengan suami. Dilala istrinya yang ngomong, "Loh, berarti bojoku mawati padha arep kucing no." Kan begitu. Ya. Jadi contoh Rasulullah, bukti bahwa Rasulullah berbuat baik adalah dalam kondisi dibenci masih menyayangi, dibenci masih melindungi. Justru itu kesempatan bahwa seorang suami adalah seorang yang tetap melindungi dalam kondisi seperti itu. Mas, nek urung nikah koyone ya ngono es nikah rasake. Buktikan prakteknya gitu ya Mas. Nah, iling-ilingan hadis ini bahwa dalam kondisi sedang tidak disukai kok masih tetap menyayangi, masih tetap melindungi. Kenapa? Karena tadi disebutkan khairukum, sebaik-baik kalian adalah khairukum linisa'i, yang bisa berbuat baik kepada istrinya. Dalam kondisi istri sedang tidak berbuat baik sekalipun kepadamu, kamu tetap bisa berbuat baik. Ini kalau saya tanyanya kepada mbak-mbak, sepakat enggak mbak? Sepakat. Nah, ini biar pas ya. Jadi satu hadis untuk suami, satu hadis untuk istri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya Mas. Ngaji itu sesuap insyaallah enak. Sedikit rutin. Ini kan ibarat kita dapat suapan, satu suap, dua suap ilmu. Tadi untuk masalah rezeki, untuk ngaji yang hikam. Yang nomor dua, ngaji masalah hukukuz zaujain atau ngimami, ngaji rumah tangga islami. Kita dapat satu suap. Terus kenunggu gawe mlaku ning urip Mas. Ngaji itu seperti air Mas. Ilmu itu seperti air. Kalau orang terlalu lama tidak minum, yang terjadi apa? Dehidrasi. Dehidrasi. Jangan sampai sampean satu ketika baru mau ngaji, baru mau menjumpai ahli ilmu, nek dong pas dehidrasi hidupmu, kekeringan, kelumpuhan, ada masalah besar baru ketok. Jangan sampai. Mumpung masih kayak gini nih, satu suap, satu teguk, insya Allah nggak sampai terjadi dehidrasi. Ya, dehidrasi. Mari kita berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yang keras. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka
Ya Rahman ya Rahim ya Ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah Ya Fattah Ya Alim Ya Fattah Ya Fattah Ya Alim Ya Fattah Ya Fattah Ya Alim sambil berdoa ya Allah ya Razzaq ya Allah ya Razzaq ya Allah ya Razzaq ya Allah ya Allah ya Razzaq ya Ya Allah Ya Razzaq Ya Allah Ya Allah Ya Razzaq Ya Allah Ya Razzaq Ya Allah Ya Allah Maha mengabulkan doa. Ya Allah ya Mujib sambil berdoa di dalam hati. Ya Allah ya Mujib ya Allah ya Mujib ya Allah Mujib ya Allah ya menikmati zikir ya Allah sampai hati menikmati zikir ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Ya Allah 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 Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli ya Allah, ampuni kami ya Allah,
waliwalidayya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Ya Allah, kami yang pernah membentak, mengecewakan, menyakiti orang tua. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, Rabbighfirli waliwalidayya. Ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, bila ada kekeliruan, kesalahan, dosa-dosa orang tua kami, hal-hal yang tidak baik dari kedua orang tua kami, aib-aib dari kedua orang tua kami. Ya Allah, mestinya bukan kami jengkeli. Ya Allah, mestinya bukan kami benci. Ya Allah, mestinya kamilah yang mohon ampun. Oh, ampuni kesalahan, kekeliruan, dosa-dosa, aib-aib kedua orang tua kami. Ya Allah, hingga bila datang masanya. Ya Allah, Engkau ambil nyawa ayah kami. Ya Allah, ampuni seluruh kesalahannya, ampuni seluruh dosanya, ampuni seluruh kekurangan-kekurangannya. Ya Allah, dan jangan Engkau siksa. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, hingga bila datang. Ya Allah, Engkau ambil nyawa ibu kami ketika wajahnya telah pucat. Ya Allah, ketika tubuhnya telah terbujur. Ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosa ibu kami. Ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosa ibu kami. Ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosa ibu kami. Ya Allah, bila datang masanya. Ya Allah, Engkau ambil nyawa orang tua kami. Ya Allah, maka mudahkan hatinya, lisannya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bila datang masanya Engkau ambil nyawa ayah kami atau ibu kami. Ya Allah, maka mudahkan kalimah terakhirnya adalah kalimah La ilaha illallah. Namun ya Allah, sebelum Kau ambil nyawa orang tua kami. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk birrul walidain, beri kami kesempatan untuk memberikan, ya Allah, prestasi kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk memenuhi harapan beliau. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk menyenangkan beliau, membahagiakan beliau, mengangkat derajat beliau. Ya Allah, membuat beliau tersenyum. Ya Allah, membawa beliau kedua orang tua kami sampai ke Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikan kami semua. Ya Allah, min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing, silahkan berdoa untuk diri maupun keluarga. Ya Ya Allah, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة
تبلغنا بها حجا والعمرة بيتك الحرام يا الله حجا والعمرة بيتك الحرام وزيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الروضة في مسجد النبوي يا الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ومن أهل Al-Quran ya Allah. Jadikan kami, seluruh keluarga kami ya Allah, muhibbina lil Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran, min ahli Al-Quran, amilil Quran, qari'il Quran, hafidil Quran. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal muttaqin, min ibadikal muttaqin, min ibadikal mutawakkilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.